Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian pada hari ini. Dan renungan harian kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita refleksikan dari sebuah kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Obadja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Profesor Bruce dalam buku The Real Jesus mengatakan demikian. Melalui sikap dan karakternya, Yesus berkehendak mendorong dan memampukan umatnya agar Yesus dapat menjadi tokoh dan sebagai teladan dalam hikmat dan kebajikan yang secara jelas dan nyata terasa dan terlihat dalam praktek hidup sehari-hari yang mampu mempengaruhi kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga mengenal Yesus. Dan untuk itulah Yesus menyatakan bahwa kasih, penyertaan, dan berkat kepada umatnya, kepada kita sekalian, akan senantiasa hadir. Kitab Obadja adalah kitab terpendek yang ada di Perjanjian Lama. Hanya ada satu pasal, tetapi isinya sangat menginspirasi nilai-nilai iman dalam hidup kita saat ini. Bila kitab ini dijabarkan seperti sebuah cerita, maka ada 3 pihak yang berperan dalam cerita ini, yaitu Tuhan, bangsa Edom, dan bangsa Israel. Tuhan dengan hakikat dirinya adalah sang pemeran utama tentu saja, yang kemudian diikuti oleh 2 suku bangsa yang lain. Suku bangsa yang pertama adalah Edom, yang adalah keturunan Esau. Dan suku bangsa yang kedua adalah Israel, yang adalah keturunan Yakub. Sebagaimana sejak awal Esau dan Yakub sebagai saudara yang senantiasa bermasalah dalam hubungan persaudaraan, maka dalam kitab Obadja diperlihatkan ada lagi permasalahan antara Edom dan Israel. Israel sedang dalam situasi sulit karena ada dalam pembuangan, dalam kondisi tertekan. Tetapi Edom dalam masa berjaya, bahkan mampu berteman dengan Babel yang saat itu menjajah bangsa Israel. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang disampaikan Tuhan kepada Obadja untuk yang pertama mengingatkan bangsa Israel, yang kedua memperingatkan bangsa Edom. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa karena ketidaktaatan bangsa Israel maupun sikap mereka yang kerap menentang kehendak dan kebenaran Tuhan, maka mereka harus menanggung akibat, yaitu pembuangan, sebagaimana yang sudah kerap diingatkan oleh para nabi. Ya, meskipun tertekan dan berduka, mereka tidak dapat menghindar dari situasi sulit tersebut. Tetapi Tuhan berjanji akan tetap menyertai dan mengasihi umatnya. Tetapi kepada bangsa Edom, melalui Obadja, Allah mengungkapkan ketidaksenangannya kepada Edom dan menuntut pertanggungjawaban karena dosa-dosa mereka. Khususnya dosa kesombongan dan dosa sukacita atas jatuhnya Yehuda. Ayat yang mau mengingatkan kepada bangsa Edom ada di ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12 juga berbicara nada yang sama. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Ayat 15 dikatakan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Edom telah berlaku sombong dan bersuka cita atas kegagalan Israel.
Ketika musuh Israel datang menyerang dan Israel meminta bantuan, bangsa Edom malah menolak dan ikut menyerang Israel. Dosa kesombongan tidak dapat diabaikan Allah. Tetapi kitab ini diakhiri dengan sebuah janji akan penggenapan dan penyelamatan Israel pada hari Tuhan, ketika tanah ini akan diberikan kembali kepada umat Allah di bawah pemerintahan Tuhan sendiri. Karena itulah dalam kitab Obadja diingatkan, kesombongan merupakan dosa yang dibenci Allah. Bahwa berbahagia karena orang lain mendapat kesulitan sangat dicela oleh Tuhan. Bahwa bertindak dengan kejam terhadap orang lain tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenung dan kita berpegang pada kebenaran Tuhan pada ziarah iman kita pada hari ini. Yang pertama, kita melihat dari sisi bangsa Israel. Saat kesulitan terjadi dalam hidup kita, bila terjadinya adalah atas ketidaktaatan kita pada kehendak Tuhan, marilah kita datang dan bertobat dan berbalik pada kehendak Tuhan kembali. Tapi bila kesulitan terjadi, masalah terjadi dalam hidup kita, meskipun kita berusaha taat dan setia, janganlah kita takut atau berputus asa. Sebab Tuhan akan senantiasa ada dan selalu mau menolong dan memimpin hidup kita. Allah senantiasa ada dan berkenan untuk mengambil bagian dalam seluruh persoalan kehidupan kita. Allah akan datang di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai sumber sukacita, maupun sebagai sumber damai sejahtera saat kita dalam keadaan baik-baik saja ataupun saat kita mengalami persoalan yang berat dan masalah yang rumit sekalipun. Cinta kasih Yesus tercurah penuh untuk kita. Tapi kalau kita saat ini barangkali terjebak dalam sikap seperti Edom, bisa saja kan saudara-saudara sekalian, Edom itu bisa saja adalah kita yang dengan pongah karena merasa berkuasa, merasa lebih pandai, merasa memiliki kekuatan. Bahkan mungkin Edom adalah kita yang melabel diri sebagai pelayan Tuhan. Lalu terobsesi untuk mencari pemuasan melalui kepandaian, melalui kuasa, melalui harta, melalui kedudukan. Dan karena itu kemudian kita merasa berhak untuk menyudutkan, menghina, merendahkan orang lain. Bahkan mungkin menyerang dan menekan sehingga pihak lain tidak bisa bertumbuh. Maka sebagaimana Tuhan tidak senang dengan Edom, maka Tuhan juga tidak menghendaki supaya kita sebagai umat beriman memupuk gaya hidup Edom. Kesombongan adalah dosa. Kita sepatutnya tidak menyombongkan apapun juga dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berharga dalam hidup kita selain Yesus Kristus yang telah menebus dan mati dan bangkit untuk kita semua. Karena itu, biarlah hari ini kita menjalani kehidupan kita dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan, dengan taat kepada Tuhan, supaya kita bukanlah Edom. Tuhan memberkati. Amin.